Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R, surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O, surveyor akan melakukan observasi. W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-348 yang akan membahas kriteria indikator kinerja. Perlu dipahami, sobat sehat, dalam proses persiapan akreditasi ini, sobat sehat akan dijelaskan beberapa jenis indikator. Di sini kita akan membahas indikator kinerja. Nanti pada video-video yang lain kita juga akan membahas indikator mutu. Jadi ada bedanya antara indikator kinerja dan indikator mutu. Baik, kita akan bahas video 348 ini yang akan menyampaikan indikator kinerja. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan anggota organisasinya agar mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Standar akreditasi puskesmas sendiri terdiri dari 5 bab, meliputi bab 1 itu KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKP, laboratorium, dan pelayanan kefarmasian. Bab 4 PPN, bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Kita lihat standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 37 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi meliputi 1 indikator mutu, 2 SKP, 3 MFK, 4 Germas, 5 UKM esensial, 6 BPN, 7 PISPK, 8 area prioritas, dan 9 penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Seperti kita sudah bahas pada video sebelumnya, bab 1 terdiri dari 6 standar, yaitu standar perencanaan puskesmas, standar tata kelola organisasi puskesmas, standar manajemen sumber daya manusia, standar manajemen fasilitas dan keselamatan, standar pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, dan standar Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar perencanaan puskesmas, yaitu kriteria penetapan jenis pelayanan pada video 329, kriteria akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga sudah membahas 4 kriteria dari tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi, kriteria dokumen regulasi dan pengendalian dokumen, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring, kriteria sistem informasi puskesmas atau SIP. Pada video 331, 332, 333, dan 334. Kita juga telah membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia, yaitu kriteria ketersediaan SDM, kriteria uraian tugas, kriteria file kepegawaian, kriteria orientasi pegawai, kriteria penyelenggaraan K3 yang ada pada video
335, 336, 337, 338, dan 339. Kita juga sudah membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu kriteria program MFK, kriteria program keselamatan dan keamanan, kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbah B3, program tanggap darurat, kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kriteria program ketersediaan alat kesehatan, kriteria program pengelolaan sistem utilitas, dan kriteria diklat MFK. Ini semua pada video 340 sampai dengan 347. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas 3 kriteria pada video 348 dan 350. Kriteria ini dari standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Kita lihat dulu slide yang menjelaskan standar pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja di video. Selanjutnya kita lihat slide yang menjelaskan 3 kriteria dari standar pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja di video. Ada 3 kriteria pada standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, yaitu kriteria indikator kinerja pada video 348, kriteria lokakarya mini pada video 349, kriteria audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen pada video 350. Di video ini 348 kita akan membahas kriteria indikator kinerja. Kita bahas dulu pernyataan standar 1.5. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas. Dapat berupa pemantauan, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas pernyataan kriteria 1.5.1. Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.5.1 ini adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen puskesmas. Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau, dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya. Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi 1. Indikator kinerja manajemen puskesmas, 2. Indikator kinerja cakupan pelayanan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti program prioritas nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga, indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, kefarmasian, dan laboratorium.
dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada standar pelayanan minimal kabupaten, kemudian kebijakan pedoman dari Kementerian Kesehatan, kebijakan dan pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan kebijakan atau pedoman dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja puskesmas diumpanbalikan pada lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan, asupan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan tahunan dan perencanaan 5 tahunan. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian dari kriteria 1.5.1. Elemen penilaian yang pertama, ditetapkan indikator kinerja puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah atau R. Elemen penilaian yang kedua, dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikan pada lintas program dan lintas sektor atau R, D, dan W. Ketiga, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan puskesmas lain atau D. 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya puskesmas dan untuk perencanaan puskesmas atau D. 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan. Ini D dan B. Keenam, hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam bentuk laporan penilaian kinerja puskesmas atau PKP serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota atau D. Sobat Sehat, kita lihat dulu satu slide yang menggambarkan implementasi manajemen puskesmas yang meliputi analisis situasi, perencanaan, penggeraan pelaksanaan, dan pengawasan, pengendalian, serta penilaian. Berikutnya, kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian ditetapkan indikator kinerja puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah pusat dan Pemda setempat atau R. Ini pada kriteria 1.5.1.1. Sekarang kita lihat dua slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.1.2. Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikan pada lintas program dan lintas sektor. Di sini yang akan dinilai adalah R, D, dan W. Berikut ini kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.1.3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan puskesmas lain atau D. Selanjutnya kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.1.4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya puskesmas dan untuk perencanaan puskesmas atau D. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan lihat video yang menunjukkan
apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.1.5. Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja, pelaksanaan kegiatan puskesmas, dan revisi perencanaan kegiatan bulanan. Sekarang kita lihat di video gambar yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.1.6. Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja puskesmas atau PKP beserta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di video ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian kinerja meliputi 1. SK jenis-jenis layanan di puskesmas. 2. SK indikator kinerja puskesmas yang meliputi indikator kinerja manajemen, indikator kinerja UKM, indikator kinerja UKP mengacu pada SPM, kebijakan, pedoman Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kap Kota. Kemudian yang perlu disiapkan adalah SK monitoring dan evaluasi kegiatan, SK penilaian kinerja, SOP monitoring dan evaluasi kegiatan, SOP penilaian kinerja, SK umpan balik, SOP umpan balik dan tindak lanjut umpan balik. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan berjenjang, baik internal maupun eksternal. Internal oleh penanggung jawab upaya tim mutu atau tim audit dan Kapus. Eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Kemenkes RI, dan juga surveyor pada saat survei itu juga melakukan pengawasan dan evaluasi dari eksternal. Kemudian disiapkan dokumen tabel monitoring kinerja, dokumen grafik target dan capaian kinerja, dokumen umpan balik dari lintas program, lintas sektor, masyarakat, dan Dinkes, dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring, dokumen bukti langkah kaji banding yaitu meliputi KAK kaji banding, instrumen kaji banding, laporan hasil kaji banding, kemudian RTL perbaikan, pelaksanaan tindak lanjut hasil kaji banding, dokumen analisis secara periodik, bulanan, tribulanan, tahunan, dokumen perbaikan dan rencana kegiatan bulanan tahunan, dokumen rencana perbaikan kinerja antara lain perubahan kegiatan, perubahan target, perubahan waktu, perubahan lokus, perubahan metode, perubahan anggaran, perubahan pelaksana dan pihak terkait. Selanjutnya yang perlu disiapkan lagi adalah penilaian capaian kegiatan baik, sedang, atau kurang. Penilaian manajemen puskesmas baik, sedang, atau kurang. Penilaian kinerja puskesmas atau PKP dilaporkan kepada Dinkes Kabupaten Kota untuk mendapatkan verifikasi dan umpan balik. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas. Ini tentu saja pada versi revisi. Demikianlah Sobat Sehat, di video 348 ini kita telah membahas kriteria indikator kinerja atau kriteria 1.5.1. Kita akan bertemu kembali di video 349 yang akan membahas tentang kriteria 1.5.2 Lokakarya Mini. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.